Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Ustadz kita, Bapak Ustadz Miftah, yang biasanya mendampingi kajian kita, tapi saat ini kita tidak bisa bertemu langsung. Oleh karena itu kita belajar melalui moda telekonferensi. Assalamualaikum Ustadz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rani. Gimana kabarnya Ustadz? Baik-baik, semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ustaz Rani dan keluarga? Baik, Alhamdulillah. Ini untuk para sahabat kita dan untuk diri saya sendiri. Pada hari ini kita akan belajar dari Ustadz untuk menjawab sebuah tantangan. Salah satu tantangannya adalah banyak sekali di media sosial berseliweran gitu ya. Ada teks-teks yang kadang diklaim sebagai sebuah hadis. Tetapi kita sendiri tidak yakin apakah benar itu hadis, karena kadang-kadang kita terkejut karena belum pernah seumur hidup kita melihat teks tersebut, sehingga kita kaget, benarkah ini hadis? Nah, pada pagi hari ini, maaf ini sudah siang ya, malah sudah sore. Nanti kita siarannya tidak tahu malu kita siarkan kapan. Yang penting pada hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar bagaimana cara kita menelusuri sebuah teks yang diklaim sebagai sebuah hadis. Mengapa saya katakan sebuah teks yang diklaim sebagai sebuah hadis? Karena kita belum tahu kalau itu sebuah hadis atau bukan. Ustadz Miftah mungkin bisa diberikan kepada kami pencerahan. Yang pertama adalah sedikit tentang pentingnya keaslian sebuah hadis. Yang berikutnya adalah cara cukup praktis menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan bagaimana cara kita untuk mencari kevalidan sebuah hadis. Hadis itu apakah betul-betul hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh beberapa imam di beberapa buku yang sudah beliau susun atau tidak. Mungkin telekonferensi ini diawali oleh beberapa hadis yang menurut kita itu masih sanksi, apakah itu betul-betul hadis atau tidak. Nah, di sini saya diminta untuk bagaimana cara mencari kevalidan apakah tadi yang kita namakan hadis itu betul-betul hadis atau tidak. Kita bisa mengeceknya di program yang namanya Maktabah Asyamilah. Di sini saya akan menunjukkan. Baik. Ada Maktabah Asyamilah. Ya. Ini tampilan Maktabah Asyamilah. Ada beberapa menu utama. Di sini ada menu untuk mencari sebuah buku yang ada pada Maktabah Syamilah. Sebelum kita lebih lanjut mencari buku ataupun teks-teks hadis tersebut, ini saya perkenalkan sedikit mengenai Al-Maktabah Asyamilah, satu program yang dibuat oleh negara Saudi Arabia. Saya punya program ini terbitan atau edisi kedua, ada beberapa edisi yang saya punya ini edisi kedua. Untuk edisi kedua ini mencakup lebih dari 5.000 judul buku dari beberapa bidang keilmuan. Ada mulai tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, akidah, akhlak, dan seterusnya. Di sini kita mulai untuk mengenalkan beberapa menu yang ada pada program Al-Maktabah Asyamilah. Di sisi paling kanan saya ini ada ikhtiar kitab. Kalau kita ingin mencari sebuah kitab pada program ini, kita tinggal ngeklik menu ikhtiar kitab atau memilih buku. Di sini akan tampil ada sekian buku.
untuk judul besarnya Kutubul Barnamis, ada tafsir, ulumul Quran, akidah, kutubul mutun, ini terdiri atas beberapa buku hadis, ya. Dan seterusnya. Misalnya kita ingin mencari buku yang ada pada Maktabah Syamilah ini Sahihul Bukhari, kita ketik di sini Sahihul Bukhari. Udah. Oke, saya ulas di sini Sahihul Bukhari. Terus kita pilih enter, kita akan menemukan banyak sahih. Di sini ada ketemu Sahih Al-Bukhari. Kalau ini udah dirasa benar, bisa kita cek kebenaran Sahih Al-Bukhari-nya. Kita buka, di sini ada di sisi kanan, paling kanan, di situ ada daftar isi buku Sahih Al-Bukhari. Nah, mulai dari Muqaddimah Asyarih kita bisa klik. Ya, di sini untuk halaman berikutnya pilih At-Tali atau selanjutnya di sini halamannya. Dan seterusnya kalau kita ingin membaca per halaman. Terus kalau kita ingin mengetahui di Sahih Bukhari ini identitas buku, kita bisa klik Bitoqatul Kitab atau kartu kitab buku. Di sini kita akan tahu identitas buku Sahih Bukhari. Nah, ini nama bukunya apa, pengarangnya namanya siapa, lengkap, percetakan mana, terus edisi keberapa, tahun berapa, nanti dilengkapi masing-masing. Kalau ada muhakiknya akan dikasih informasi tahqiq siapa, terus jusnya ada berapa, terkait dengan buku ini juga akan dijelaskan. Kurang lebih itu mengenai pencarian sebuah buku. Ya. Oke, terus kita ingin mencari sebuah teks tertentu pada buku tertentu. Nah, ini misalnya tadi kita ke permasalahan awal, yaitu ingin mencari sebuah hadis pada buku hadis tertentu. Nah, ini saya ketikkan ada almar'u ma'a man ahab, ya. Di sini saya sudah pilih, sudah ketik almar'u ma'a man ahab. Terus saya pilih beberapa buku hadis, ada Sahih Bukhari di sisi kiri, paling kiri. Sebelum ke paling kiri, di sini saya pilih Kutubul Mutun. Kutubul Mutun itu buku-buku hadis, matan-matannya hadis. Di sini ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, tinggal ngeklik mana yang diinginkan. Misalnya Sahih Bukhari yang diinginkan, tinggal diklik sampai ada tanda centrangnya ini. Terus Sunan Abi Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad. Terus ke bawah, mohon maaf nih saya geser dulu. Nah, di sini saya milih banyak, ada Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, punyanya Imam Hakim, punyanya Imam Al-Baihaqi, Sunan namanya, sampai Sunan Ad-Daruqutni dan Al-Mu'jam Al-Kabir punya At-Tabarani. Ini kalau kita ingin memilih satu persatu. Kalau kita ingin pilih semua yang ada di Kutubul Mutun, tinggal Al-Majmu'ah kulluha. Ini bisa diklik semua, nanti ketemu semua. Nah, kalau kita klik semua, nanti hasil pencariannya, nah ini sementara udah 131 temuan. Mohon maaf, ini ada 130 sekian. Ini masih jalan proses. Jadi Kutubul Mutun tadi ada 131 judul buku. Untuk mencari hadis almar'u ma'aman ahab, di sini kita jumpai 302 hasil, ya. Hasil pencarian ada 302. Kita bisa buka satu persatu, misalnya Sahih Bukhari. Di sini diriwayatkan an Abi Wa'il an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada kemungkinan ini Abdullah bin Mas'ud,
karena di hadis berikutnya Abdullah bin Mas'ud. Almar'u ma'aman ahab. Di pencarian kedua di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah anin Nabi. Nah, ini sama. Di atas di sini ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ja'a rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim faqala Rasulullah almar'u ma'a man ahab. Jadi kita bisa menemukan hadis almar'u man ahab itu betul-betul hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di buku Sahih beliau, begitu juga Sahih Muslim. Ini kita bisa mengecek sama diriwayatkan oleh sahabat Abdullah, kemungkinan besar Abdullah bin Mas'ud. Ja'a rajulun ila Rasulillah faqala ya, sama hadisnya, lafalnya pun sama persis dengan Imam Bukhari tadi. Terkadang kita menjumpai satu hadis tapi lafalnya ada redaksi yang berbeda. Biasanya nanti kalau di hadis-hadis seperti Bulughul Maram itu dijelaskan bahwasanya al-lafdzu li Muslim. Jadi lafalnya itu redaksinya dari Imam Muslim periwayatannya. Nah, untuk hadis-hadis yang redaksinya berbeda tapi diriwayatkan oleh sekian imam, nanti seperti tadi yang saya sampaikan di salah satu buku itu menyertakan atau menjelaskan hadis itu diriwayatkan oleh satu imam tertentu untuk lafadznya. Setelah itu kalau ke bawah terus kita akan menjumpai juga Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis yang sama dari sahabat ashabat farihu bisyai'in, dari sahabat Anas bin Malik. Ra'aitu ashab Rasulillah farihu bisyai'in lam arahum farihu bisyai'in asyadda minhu qala rajulun. Jadi satu saat sahabat Anas bin Malik itu melihat sahabat-sahabat Rasulullah sangat gembira dengan satu hal di mana sahabat Anas itu belum pernah menyaksikan sahabat-sahabat tersebut itu riang, gembira. Seperti itu yang disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik. Setelah itu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajul yuhibbur rajula 'alal 'amali minal khairi ya'malu bihi wa la ya'mal bimithlihi. Faqala Rasulullah al-mar'u ma'aman ahab. Kalau tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah terkait dengan seseorang yang mencintai sebuah kaum tapi ia tidak menjumpai kaum tersebut, itu bagaimana, apakah bisa ketemu tidak? Rasulullah menjawab almar'u ma'aman ahab. Di sini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik di Abu Dawud, ada seseorang yang bisa dikatakan bertanya kepada Rasulullah, ada seorang ar-rajul yuhibbur rajula 'alal amal minal khair, ia menyukai orang atas pekerjaan kebaikan yang ia kerjakan. Akan tapi orang tersebut yang menyukai itu tidak bisa mengerjakan seperti orang lain yang bisa mengerjakan pekerjaan baik sehingga ia menyenanginya. Itu Rasulullah menjawab almar'u ma'aman ahab. Jadi seseorang tadi yang melihat saudaranya bisa mengerjakan pekerjaan baik tapi ia tidak bisa melakukan pekerjaan itu seperti temannya, ia akan menyertai temannya tadi karena ia senang dengan pekerjaan yang dilakukan oleh temannya tadi. Jadi hadis ini bisa dikatakan menguatkan hadis sebelumnya, ya. Maksudnya sama, intinya ketika seseorang itu menyenangi siapapun, ia nanti di akhirat akan beserta orang yang ia senangi tadi. Baik Ustadz, kalau yang telah didemonstrasikan ini berarti menunjukkan bahwa dari sekian buku hadis yang dipilih, menunjukkan bahwa hadis itu ditemukan ya. Kemudian tadi memasukkannya adalah naskah penuh ya, kalau tidak keliru itu. Almar'u ma'a man ahab itu satu sebagai sebuah jumlah ya. Iya. Ya. Nah, kalimat, bagaimana jika kita hanya memasukkan satu kata saja, ya satu kata saja.
misalnya kita mengenali satu kata. Suatu hari misalnya saya menemukan sebuah teks, bunyinya adalah mencarilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, gitu ya. Nah, kita ingin tahu waktu itu bagaimana, apakah benar itu sebuah naskah, itu sebuah hadis. Ya, Bagaimana, ya, Ustaz? ya, Ustaz, ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mencari kebenaran hadis, belajarlah sampai ke negeri Cina. Lah kita mencoba untuk mencari satu kata, tidak apa-apa, bisa di sini. Misalnya, Kalau katanya yang dipilih mungkin yang paling spesifik. Yang paling spesifik itu adalah kata Cina sendiri gitu ya. Karena itu kan unik gitu ya. mungkin bisa ya. Nah, Lah nanti ketemu enggak di buku-buku hadis ini? Misalnya betul. saya tulis asin. Asin. Ya, utlubul ilma Walau bisin. walau bisin. Ya, saya tulis asin. Ya, Nah, ini di Sahih Bukhari ada, tapi di sini tidak ada hadis yang dimaksud tadi, ya, utlubul ilma walau bisin. Di sini bisanad bilad bil qurbi minal hindi wala Allah asin. Ini menjelaskan bisa diruntut ke atas hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ketika Sayyidina Umar berkhutbah ala mimbari Rasulullah ila akhirih. Nah, ini ya, intinya kita belum menemukan hadis yang kita maksud, kita bisa ngecek ke hadis di bawahnya. Ada ya. kata asin lagi, itu apakah ada hadis yang dimaksud atau tidak. Di sini tidak hadis juga. Setelah itu, ini udah ada buku yang kita kenal, diantaranya Kutubus Sittah. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini udah ada kelihatan di sini. Adanya Sahih Bukhari tadi pun penjelasan, tidak sebuah matan, apalagi sampai menjelaskan hadis. Tadi belajarlah walau sampai negeri Cina misalnya. Ini sudah sampai Musannaf Abdul Razak. Ini Abi Syaibah, Ibnu Abi Hatim. Ya. Nah, ini bisa kita untuk sementara pastikan bahwasanya ada penemuan 12. Di sini tidak ada yang menjelaskan hadis tadi. Ya. Termasuk mungkin yang ada tolabul ilmi, coba. Tolabul ilmi atau ya, kalau al-ilm terlalu banyak. Al-ilm pastinya Termasuk terlalu banyak tolabul karena ilmi itu pun luas ya. banyak sekali. Di sini Ya. ada sekian temuan, nanti Ya. kita bisa cek satu persatu menjelaskan hadis apa ini untuk tolabul ilmi ini. Ini pun tidak hadis, tapi penjelasan kata as-sahihun untuk temuan kedua di Al-Bukhari. Ya, ini juga ya. Sudah selesai, ada 408 temuan di kelompok buku-buku hadis ini. Nah, ini tidak ada yang tolabul ilmi. Ini judul semua. Nah, ini ada hadis dari At-Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi siapa yang mencari ilmu di jalan Allah, maka ia tetap pada jalan Allah sehingga ia pulang dari mencari ilmu itu. Baik. Misalnya, ini kalau kita ingin mencari misalnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, ini kita belum menemukan hadis tersebut sampai di penemuan ini. Termasuk Belum. hadis yang Misalnya kalau kita ingin ala muslimin ya. misal ya. Nah, ini belum ketemu, hadis ini belum. Nah, kita bisa ngecek satu persatu ya. Belum. Untuk penggunaannya Nah, ini, sendiri Ustaz, ya. dengan apa kitab-kitab yang tersedia di Maktabah Syamilah ya. Sampai seberapa detail kita harus menyelidiki sehingga kita bisa mengatakan, tentu saja Allahu a'lam, tetapi bisa mantap mengatakan bahwa sebuah teks itu benar-benar sebuah hadis atau tidak. Artinya seberapa detail diperlukan untuk bisa menyimpulkan.
kita harus betul-betul hati-hati dalam memilih kata kuncinya, Ustaz. Kata kuncinya ya. Terkadang ya, kita alih bahasakan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab sendiri itu bahasa flektif di mana unsurnya itu mengalami perubahan baik pada nomina maupun verbanya. Pada contoh kasus tadi yang tentang udlubul ilmi walau bisin, sejauh ini yang matanya seperti itu persis belum ditemukan ya? Ya bisa dicek di sini tadi tidak ketemu. Ya. Tidak ketemu ya? Padahal kita sudah ngambil kata asin. Ya, ya. Lebih spesifik. Semestinya kalau ada, pasti di situ ada hadis di antaranya utlubul ilma walau bisin, kayak Ya. gitu. Ya. Ya. Kita bisa ngecek kebenaran. Kadang kita mendengarkan sebuah hadis itu matanya yang sudah masyhur. Ya. Masyhur itu terkenal, sering kita dengar, tapi masyhurnya alal alsun, di telinga atau diucapkan orang. Ya. Nah, terkadang itu belum tentu hadis. Kalau Ya. hadis belum tentu, kadang kita mengklaim itu saya ternyata tidak sahih. Oh ya. Nah, itu kita bisa ngecek itu. Pertama. Yang kedua, kadang kita tahu hadis tapi terjemahannya. Nah, kalau terjemahan ini kita harus betul-betul tahu tadi kata kunci yang kira-kira tepat itu apa. Jadi kita memprediksi kata 1, 2 sampai sekian kata sampai ketemu hadis yang dimaksud. Kalau misalnya ada terjemahan, misalnya kemarin yang ditanyakan kepada saya, jadi di akhir zaman itu nanti ada banyak penyakit dan wabah. Banyak yang terkena penyakit itu hanya umatku yang enggak karena menjaga wudhu misalnya. Ya. Yaitu kita mencari kira-kira kata kunci yang paling mudah dulu, kata al-wudhu. Kita cari ketemu di sini itu ada 980 sekian pencarian. Ya. Kita harus, itu terlalu banyak, kita bisa kalau sabar ya mencari, mengecek satu persatu temuan kita itu apakah ada yang dimaksud dengan hadis tersebut. Ya. Itu butuh waktu sangat lama sekali kalau itu. Ya. Kalau kita carinya al-wudhu. Ya. Akhirnya, tapi itu lebih teliti karena ya. memang tadi dalam sebuah hadis dalam bahasa Indonesianya menyertakan kata yang menjaga wudhu. Tapi belum tentu juga kata al-wudhu itu akan ketemu hadis tersebut. Mungkin kita akan mencari orang yang berwudhu. Namanya al-mutawadhi. Ya. Kita mencari kata kunci al-mutawadhi juga. Ya. Mungkin hasil pencarian tidak sebanyak yang pertama kata al-wudhu. Tidak ketemu lagi, terus kita bisa cari kata lagi misalnya isbaghul wudhu. Karena dalam bahasa Arab itu yang menyempurnakan wudhu istilahnya kata isbagh al-wudhu. Kita harus tahu itu, akhirnya harus punya ilmu itu. Baik. Ustadz mungkin bisa juga kita mencari yaumul akhir. Ya. Yaumul akhir nanti banyak sekali hadis-hadis yaumul akhir juga. Layar share-nya bisa ditutup dulu, Ustadz. Oh iya. Layar share-nya bisa ditutup dulu. Untuk pada bagian kali ini, Ustadz, karena kita dibatasi oleh waktu, bisa disampaikan kepada para sahabat yang mengikuti siaran ini, kompetensi apa yang harus dimiliki untuk bisa menggunakan Al-Maktabah Syamilah ini? Kaitannya dengan bahasa Arab. Silahkan. Oke. Ya, terima kasih untuk pengguna Maktabah Syamilah. Kalau ingin mencari sebuah teks tertentu, kita harus punya keahlian. Kalau sudah tahu bahasa Arabnya, mungkin bisa langsung dimasukkan di menu find atau pencarian. Tapi kalau tidak tahu, kita harus punya keterampilan atau wawasan di bidang paling tidak morfologi dalam tradisi Arab. Ya, itu bahasa Arabnya apa, nanti kita cari derivasinya. Kita cari perubahan katanya itu. Contoh kecil misalnya kata tadi wudhu. Nah, itu dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang
artinya itu ada kesesuaian dengan kata al-wudu. Di antaranya kata ya tawaddo, seperti itu. Ada tawaddo'a. Terus lebih jauh lagi keluar dari tawaddo'a ya tawaddo'u, kata wudu, mutawaddi, itu ada kata-kata yang berkaitan dengan wudu itu sendiri. Misalnya kalau tadi mencari yang apa namanya mulazamah atau menjaga wudu, bisa asbagho, bisa isbagh, bisa dawama. Dawama, lazama itu yang senantiasa menjaga wudu. Nah itu dibutuhkan kompetensi paling enggak morfologi Arab, ya. Kurang lebih itu untuk mencari sebuah teks. Jadi mencari sebuah teks pada program atau aplikasi Al-Maktabah Asyamilah ini diperlukan paling enggak tadi morfologi Arab, karena cara mencarinya minimal itu satu kata paling enggak. Tidak harus klausa atau bahkan kalimat, ya. Bisa satu kata itu. Satu kata dalam bahasa Arab mungkin bisa verba, bisa nomina. Dan verba nomina dalam tradisi Arab itu jenisnya sangat banyak, karenanya dibutuhkan untuk belajar morfologi Arab. Ya, kurang lebih itu Ustadz Rani yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Miftah. Kami berharap nanti ada seri berikutnya, karena ini sebagai pemancing agar ada harapan, sebuah harapan yang positif untuk teman-teman yang sangat antusias untuk belajar, menemukan cara yang tidak begitu sulit, karena dulu terbayang untuk hanya bisa mengakses kitab-kitab kuning itu serasa jauh sekali, hanya ada di pesantren-pesantren. Sementara teman-teman tidak semuanya berbasis pendidikan pesantren. Dengan harapan niatan baik ini nanti kita lanjutkan, sehingga kita bisa berlatih sampai benar-benar bisa minimal kalau mendapatkan sebuah teks dan ingin kita lacak, kita bisa melacaknya. Ustadz Miftah yang saya hormati, para sahabat sekalian, kita beruntung sekali pada sore hari ini kita bisa belajar bersama-sama bersama Al-Ustadz Haji Ahmad Miftahuddin. Ustadz Rani, mohon maktabah syamilahnya nanti bisa dibagikan ke teman-teman biar nanti kita bisa belajar bareng. Untuk foldernya itu tadi, filenya bisa diberikan ke teman-teman di Yakwa, boleh. Ya. Insya Allah sudah saya copy untuk nanti bisa disebarluaskan. Ustaz Miftah, sekali lagi jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan yang berlimpah, pahala yang berlimpah atas sedekah ilmu ini. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di seri berikutnya. Mohon izin, ini nanti akan kita siarkan dulu. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan, mungkin bahasanya kurang runtut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.